Minasan konnichiwa, selamat datang di kelas CMD Japanese with Tira. Hari ini pelajaran kita seru banget karena seperti yang udah ditunggu-tunggu, kita mau membahas tentang kanji. Jadi seperti yang udah ada di pelajaran sebelumnya, kanji itu sebenarnya salah satu huruf yang ada di Jepang, sama seperti huruf hiragana dan katakana. Jadi kalau teman-teman lihat, ini yang paling atas dibacanya A, I, U, E, O dalam hiragana, yang kedua dibaca dengan A, I, U, E, O juga dalam katakana, dan yang terakhir dibaca A, I, U, E, O juga, tapi dalam kanji. Tapi yang membedakan kanji dengan huruf hiragana dan katakana adalah, kalau hiragana dan katakana, dari satu letternya, misalnya A, tidak memiliki arti apapun. A ya A aja. Tapi kalau kanji, misalnya yang satu ini dibacanya adalah A, udah memiliki arti tersendiri yaitu aman. Dan kanji ini sebenarnya bukan cuma di Jepang aja. Jadi pada sejarahnya nih dulu ada beberapa negara yang memang terkena influence dari negara Cina. Seperti misalnya Korea Selatan dan Utara, Jepang, Vietnam. Negara-negara ini terkena influence dari Cina sehingga mereka memakai kanji. Dan kanji ini di setiap negara memiliki nama panggilannya masing-masing. Seperti misalnya kalau di Cina, kanji disebut dengan hanzi, tapi kalau di Korea disebut dengan hancha. Lalu seiring berjalannya waktu, kanji yang pada dasarnya sama di setiap negara ini, itu terinfluence dengan budaya di tempatnya masing-masing, sehingga kanji-kanji ini berubah menyesuaikan dengan negaranya masing-masing. Jadi seperti yang teman-teman bisa lihat di gambar sebelah sini, negara-negara yang memakai kanji itu belum tentu kanjinya sama persis, tapi ada sedikit perbedaan. Jadi sangat mungkin meskipun kita bisa membaca kanji Jepang, kita tidak bisa membaca kanji negara lain. Untuk kita, orang-orang dari negara beralfabet yang tidak memakai kanji, mungkin belajar tentang kanji itu agak sedikit membingungkan. Untuk apa sih kanji itu sebenarnya? Lalu gimana sih cara bacanya? Gimana cara menulisnya? Dan gimana cara menghafalnya? Sekarang kita mau bahas dulu apa sih sebenarnya fungsi kanji itu. Dan sebenarnya pelajaran tentang kanji ini udah pernah kita bahas waktu kita belajar tentang JLPTN 5. Dan saya udah bikin playlistnya tersendiri. Jadi kalau teman-teman tertarik, silahkan klik sebelah sini. Fungsi kanji yang pertama adalah untuk membedakan homofon. Jadi homofon adalah kosakata-kosakata yang suaranya sama tapi artinya beda. Seperti misalnya kosakata kaeru, kaeru. Kaeru ini memiliki dua arti, yaitu katak dan pulang ke rumah. Kalau kita lihat hiragananya aja, ini nggak ada perbedaannya. Jadi ketika kita baca sesuatu dan tulisannya kaeru, kita nggak tahu maksudnya ini kaeru katak atau kaeru pulang ke rumah. Jadi ketika kita ubah hiragananya menjadi kanji, kita jadi tahu, oh yang ini adalah kaeru untuk katak, oh yang ini adalah kaeru untuk pulang ke rumah. Fungsi kanji yang kedua adalah untuk mempermudah orang Jepang membaca. Jadi, kalau teman-teman lagi belajar bahasa Jepang, teman-teman pasti tahu nih kalimat yang satu ini susah banget dibaca karena semuanya hiragana dan saling berdempet. Karena di Jepang itu nggak ada spasi, jadi kita nggak tahu ini pemenggalannya di mana. Tapi kalau kita ganti dengan kanji, jadi lebih mudah dibaca dan kita jadi tahu pemenggalan kalimatnya ada di sebelah mana. Sekarang kita mau membahas tentang bagaimana sih cara membaca kanji. Jadi, cara membaca kanji di Jepang itu sangat unik, berbeda dengan negara-negara kanji lainnya. Di Jepang, pembacaan kanji itu ada banyak banget. Kalau di Cina itu sendiri, satu kanji ya satu suara, ya satu arti. Tapi kalau di Jepang, satu kanji itu bisa banyak suara dan bisa banyak arti. Kalau teman-teman tanya kenapa, well, jujur saya juga nggak tahu. Jadi kita anggap aja memang sudah seperti itu adanya. Sekarang saya mau pick up kanji yang satu ini, artinya adalah bunga. Untuk membaca kanji, kita harus memilah menjadi onyomi dan kunyomi. Onyomi artinya adalah suara Cina atau suara asli dari kanji tersebut, dan kunyomi adalah suara dari Jepang. Dan untuk kanji ini, suara onyomi atau suara Cina-nya adalah ka, ka. Dan suara Jepangnya atau kunyominya adalah hana, hana. Lalu saya juga mau pick up kanji yang satu ini, artinya adalah api. Onyominya adalah sama seperti yang tadi, ka, tapi kunyominya adalah hi. Nah sekarang mungkin teman-teman bertanya, kapan sih memakai onyomi, kapan memakai kunyomi? Jawabannya, ini saya jawab jujur aja, adalah tergantung. Kebanyakan case-nya, kunyomi itu dipakai ketika kanjinya itu tunggal. Misalnya kalimat seperti ini, haha wa hana ga suki desu. Haha wa hana ga suki desu. Kanjinya tunggal dan sebelah-sebelahnya adalah hiragana, jadi dibacanya dengan kunyomi. Tapi kalau misalnya kalimat yang satu ini,
Watashi wa kafun no alergi ga arimasu. Dibacanya bukan hana lagi tapi kafun, karena ada dua kanji yang berderet. Tapi setelah saya belajar bahasa Jepang bertahun-tahun dan tinggal di Jepang bertahun-tahun, saya tahu kalau kanji ini tidak bisa dikotak-kotakan dengan rules atau peraturan. Tadi kita udah belajar kalau kedua kanji ini bacaan onyominya adalah ka, sama-sama ka. Dan saya juga tadi udah bilang kalau kanji berderet itu dibaca dengan onyomi. Jadi harusnya kanji ini dibaca dengan kakak. Tapi pada kenyataannya ini tidak dibaca dengan kakak, tapi dengan hanabi, dengan kunyomi yang dideretkan. Jadi kesimpulannya, kanji itu tidak bisa kita kotak-kotakan dengan peraturan. Tetap pada akhirnya kita harus bertanya langsung kepada orang Jepang, apakah kosakata ini dibaca dengan onyomi atau kunyomi, atau mungkin juga keduanya. Sekarang adalah part yang paling ditunggu-tunggu, yaitu menulis kanji. Saya sekarang mau minta untuk teman-teman mengambil kertas dan pensil atau pulpen. Jadi sekarang kita mau perkenalan dulu dengan bagaimana caranya menulis kanji. Jadi kanji itu sangat menomorsatukan urutan tulis dan jumlah goresan. Dan untuk jumlah goresan ini terhitung saat kita mengangkat pena kita. Jadi misalnya seperti kanji sang, artinya adalah 3. Karena kita mengangkat pena kita sebanyak 3 kali, jadi ini terhitung 3 kali goresan. Lalu untuk misalnya kanji nichi atau hari. Karena kita mengangkat pena kita sebanyak 4 kali, jadi jumlah goresannya adalah 4 kali. Urutan menulis kanji itu sebenarnya tidak ada rules pastinya, tapi ada beberapa hal yang harus dipatuhi. Seperti misalnya 1, garis horizontal harus selalu ditulis dari kiri ke kanan. Lalu untuk garis vertikal harus ditulis selalu dari atas ke bawah. Lalu ketika teman-teman melihat bentuk seperti ini ditulis 1 kali. Lalu yang terakhir, secara keseluruhan kanji itu ditulis dari arah kiri ke kanan, atau dari atas ke bawah, atau dari luar ke dalam.
Minasan otsukare sama deshita. Jadi itu adalah beberapa kanji yang paling dasar dan paling umum di Jepang. Dan memang kanji itu ada banyak banget ya, nggak cuma itu aja. Kalau misalnya teman-teman tertarik untuk belajar kanji-kanji dasar, teman-teman bisa belajar dari playlist yang satu ini. Atau teman-teman juga bisa sekedar request aja di bawah kanji-kanji apa aja yang mau teman-teman pelajari. Oke, sekian pelajaran hari ini dan sampai jumpa di kelas berikutnya. Mata nih!